alhamdulillah padi kami yang kemarin sempat roboh dan kita telah mengupayakan untuk mendirikan kembali dengan cara diikat. Nah, ini rumpun di bagian bawahnya yang kita lakukan proses pengikatan. Nah, ini ya sahabat ya, ini juga sudah kita ikat karena kemarin robohnya cukup parah, sehingga andai kata tidak ditangani dengan cepat, ini cukup fatal sekali dampaknya. Kemarin saja pada waktu kita melakukan pengikatan sudah terdapat beberapa bulir padi yang terlepas dari tangkainya dikarenakan serangan hama tikus, dan padi itu kelihatannya layu ya sahabat ya, karena dalam keadaan tertimpa antara satu dengan yang lainnya, diserang hama tikus, ditambah lagi dengan wereng yang cukup banyak dan juga jamur di musim penghujan yang membuat daun-daunnya membusuk dan bahkan ada di antara batang-batang yang busuk, sehingga ini berakibat fatal sekali terhadap hasilnya. Nah, ini alhamdulillah di kesempatan pagi ini saya berada di tengah-tengah hamparan tanaman padi yang kemarin roboh, dan ini sudah kita dirikan kembali, sudah kita bangunkan kembali, dan sudah mulai kelihatan rona segar ya dari tanaman-tanaman padi kami. Meskipun tidak sebagaimana semula, tapi alhamdulillah lebih baik dibanding kemarin. Kita berharap, kami juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang terbaik lah. Setidak-tidaknya ada buah ikhtiar dari usaha kita selama ini. Nah, ini Masya Allah ya, kelihatan bulir-bulir yang sudah mulai berisi dan persiapan untuk menguning. Nah, ini sahabat ya, ini tampakan atau penampakan dari tanaman padi yang kami ikat. Nah, sudah alhamdulillah cukup segar, dan kita juga para petani mulai lega ya dengan keadaan yang demikian. Baik, kepada teman-teman pejuang pertanian, tetap semangat. Semoga Allah SWT memberkahi, memberikan hasil yang berlimpah, dan jangan lupa hasil kita tidak hanya sebatas dunia. Jadikan apa yang kita peroleh ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di akhirat. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada para sahabat, sekaligus memberikan kisi-kisi kepada kita, memberikan panduan dan tuntunan, di mana pada zaman dahulu ini terdapat ya beberapa petani yang sedang memperjuangkan garapan di lahan pertaniannya. Namun dengan izin Allah, hujan itu tidak turun selama berbulan-bulan lamanya, sehingga tidak sedikit tanaman yang coba ditanam itu mati, dan bahkan hendak ditanam tidak bisa tumbuh. Nah, dalam keadaan yang berat, salah seorang petani merasa putus asa karena ikhtiarnya selama ini tidak membuahkan hasil. Mencoba menanam tapi tidak tumbuh, yang ditanam saja yang sebelumnya tumbuh sudah mulai mengering dan mati, sehingga timbul rasa putus asa dalam dirinya. Nah, ketika dalam keadaan yang tertekan dan merasa putus asa itu, ia mulai berbaring di hamparan pertaniannya. Nah, tiba-tiba ketika ia menoleh ke atas, ia melihat di langit itu terdapat segumpalan awan hitam, dan ia menyaksikan, mengamati awan hitam itu terus bergerak dan melewati hamparan pertaniannya. Dia mengira Masya Allah awan hitam itu akan berhenti dan menurunkan hujan di hamparan pertaniannya. Namun ternyata awan hitam itu terus bergerak dan meninggalkan hamparan pertaniannya. Dia menyaksikan sendiri, ternyata awan hitam itu berhenti tepat di salah satu lahan pertanian tetangganya, yang kebetulan saat itu juga petani yang memiliki lahan itu di tempat tepat awan itu berhenti sedang berada di situ. Dan dia menyaksikan sendiri hujan itu dengan izin Allah turun menghujani lahan pertanian saudaranya, lahan pertanian tetangganya. Dan hujan itu biiznillah ya hanya mengguyur, membasahi hamparan lahan pertanian temannya, sementara lahan pertanian tetangga di sampingnya tidak terkena hujan, sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam hatinya. Ini orang siapa? Amalan apa yang dilakukannya? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tepat hanya di hamparan lahan pertaniannya, sementara mereka dan yang lainnya tidak mendapatkan air hujan tersebut. Maka setelah hujan itu berhenti, ia pun mendatangi petani yang lahannya tadi diguyur hujan. Ia bertanya, "Wahai saudaraku, aku melihat segumpalan awan bergerak melewati hamparan lahan pertanianku dan berhenti tepat di lahan pertanianmu.
dan hujan turun di lahan pertanianmu. Sedikit pun kami tidak merasakan air hujan tersebut. Nah, kemudian dia bertanya, amalan apa yang kau lakukan? Apa amalan yang kau upayakan sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepadamu yang tidak diberikan kepada kami? Maka orang tersebut menjawab, tidak wahai saudaraku, tidak ada amalan istimewa yang aku lakukan. Dan bahkan mungkin amalan ibadah yang kalian lakukan lebih dari yang aku upayakan. Hanya satu saja yang aku jadikan pegangan, dimana ketika aku hendak mulai menanam, aku berniat, aku niatkan dalam hatiku bahwasanya nanti andai kata dengan izin Allah, ketika garapan pertanianku berhasil, aku akan membagi 3 hasilnya. Sebagian yang pertama, hasil tersebut akan kuberikan sebagai nafkah kepada anak istri dan tanggunganku. Maka sebagian yang kedua, aku niatkan untuk modal agar bisa menanam di tahun-tahun berikutnya. Sementara sebagian yang ketiga, aku niatkan untuk bersedekah. Akan kusedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang aku lakukan, sehingga memberikan kenikmatan yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai petani, sebagai pejuang pertanian, ini mungkin bisa kita jadikan pedoman ya, sebagai seorang muslim terlebih lagi, agar apapun yang kita lakukan tidak semata dan sebatas dunia yang kita niatkan, agar hasil yang kita dapatkan pun tidak hanya sebatas di dunia, tapi ada hasil yang kita dapatkan dan sebagai tabungan di akhirat nanti. Dan ini ternyata amalan yang dituntunkan Rasulullah yang bisa menuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berharap para pejuang pertanian sekalian, para sahabat tani sekalian, agar kita semuanya yang memperjuangkan pertanian kita bisa mendapatkan ridho Allah, tercukupi keperluan kita, dan bisa sebagai modal untuk menanam selanjutnya. Dan yang paling penting, itu tidak hanya habis sebatas dunia, ada yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti pada saat kita meninggalkan dunia. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Salam pertanian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.